Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3395, 3396, 3397. Ki Pejia memandang Dev yang tiba-tiba menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul, dan dia sedikit lesu. Seorang kultivator muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama dapat menggunakan sihir luar angkasa 2 kali berturut-turut. Ini agak keterlaluan. Harus diketahui bahwa sihir luar angkasa, keberadaan yang relatif tidak normal, menghabiskan banyak sumber daya. Bagaimana mungkin Dev, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat menggunakannya terus-menerus? Ki Pejia tidak bisa memahaminya, tapi kakinya tidak berhenti, dia tetap mengejar Dev dengan beberapa lompatan. Ketika Dev melihat ini, dia melarikan diri, dan kemudian berharap telur makhluk spiritual akan membuat jam bergerak. Tapi Ki Pejia sudah mengejar di belakangnya, dan tidak ada reaksi dari telur makhluk spiritual. Sekarang Dev sedikit panik. Saudaraku, apakah kamu mencoba mengaktifkannya sekali lagi? Dev menatap telur makhluk spiritual itu dan berteriak di dalam hatinya. Tidak diketahui apakah tangisan batin Dev diterima oleh telur makhluk spiritual, atau mungkin telur makhluk spiritual itu merasakan bahaya Dev. Garis-garis pada telur makhluk spiritual itu bersinar lagi. Dev sangat gembira dan segera melihat jam, tapi kali ini, jam tidak bergerak sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan dimulai. Astaga, apa yang terjadi? Dev tercengang dan sedikit bingung. Di belakangnya, aura menakutkan Ki Pejia sudah ada sangat dekat dengannya. Ketika Dev melihat tidak ada respon dari jam, dia hanya bisa menghunus pedang pembunuh naganya dan bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Ki Pejia. Tapi saat Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Kemudian tanah mulai bergetar, dan asap serta debu mengepul dari langit. Dev dan Ki Pejia sama-sama tercengang, lalu melihat ke kejauhan. Ratusan monster terlihat, membuat raungan yang menakutkan dan datang di atas asap yang mengepul. Ini mengejutkan Dev dan Ki Pejia. Kawanan binatang dengan cepat bergegas ke depan mereka. Ki Pejia mundur dengan cepat, tetapi Dev tidak bisa mundur. Jika dia mundur, dia akan mundur tepat di depan Ki Pejia. Lawan, Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, berniat untuk berjuang keluar dari kawanan binatang. Berurusan dengan binatang buas ini lebih baik daripada berurusan dengan Ki Pejia itu. Tapi saat Dev hendak berjuang untuk keluar, binatang buas itu mendatangi Dev dan secara aktif menghindarinya, lalu bergegas menuju Ki Pejia. Dev tercengang, melihat binatang buas yang berkerumun di sekitarnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menyerangnya. Segera, Dev melihat telur makhluk spiritual itu dan menemukan bahwa telur makhluk spiritual masih bersinar dan sedikit bergoyang, seolah-olah mengikuti Dev untuk mengklaim pujian. Jelas sekali, monster-monster ini tertarik dengan telur makhluk spiritual ini, dan alasan mengapa monster-monster ini tidak menyerang Dev juga karena telur makhluk spiritual ini. Sial, ini benar-benar harta karun. Dev melihat telur makhluk spiritual dan sangat menyukainya. Sekarang masih berupa telur, sudah begitu hebat, bagaimana kalau dia nanti menetas? Dev sekarang mulai berfantasi tentang menunggangi binatang aneh dari langit dan bumi, melakukan perjalanan melalui dunia surga dan manusia, lalu siapa yang berani memprovokasi dia? Duar, suara keras yang tiba-tiba menarik Dev kembali dari fantasinya. Ki Pejia hanya bisa melihat aura melonjak di sekujur tubuhnya setelah berteriak dengan keras, aura hitam menyapu dari kehampaan, dan banyak monster terbunuh dalam sekejap. Ki Pejia marah. Jelas bahwa dia lebih kuat dari Dev, tetapi monster-monster ini melewati Dev dan menyerangnya. Mungkinkah dia mudah ditindas? Melihat ekspresi marah dan membunuh Ki Pejia, Dev tidak berani tinggal, jadi dia menggunakan langkah angin dan melarikan diri dengan cepat. Setelah melihat ini, Ki Pejia ingin mengejarnya, tetapi monster yang tak terhitung jumlahnya masih menyerbu ke arahnya, jadi Ki Pejia hanya bisa mengaum dengan marah. Dev tidak mempedulikannya lagi dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Dev tidak dapat lagi merasakan nafas Ki Pejia, bahkan dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya, dan kemudian dia menghela nafas lega. Adapun Ki Pejia, dia tampak seperti pria berdarah, dan di bawah kakinya ada banyak mayat monster. Liu Shuei datang terlambat, melihat pemandangan di depannya, dia hanya bisa menelan ludahnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Ki Pejia baru saja bertarung melawan binatang buas, menarik banyak kultivator, banyak di antaranya adalah kultivator iblis. Tetapi ketika para kultivator manusia itu melihat energi iblis muncul dari tubuh Ki Pejia dan melihat banyak mayat monster di tanah, mereka semua pergi dengan putus asa. Jika orang ini menjadi gila dan membunuh semua kultivator manusia seperti mereka, maka akan ada masalah.
Namun, para kultivator iblis itu sangat bersemangat. Ada begitu banyak monster dan banyak pil binatang, dan monster-monster ini telah tumbuh di medan perang para dewa dan iblis, dan pil monster tersebut jauh lebih baik daripada yang ada di dunia luar. Para kultivator iblis ini dengan panik mengambil pil binatang itu. Kipegia sepertinya tidak memperhatikannya dan tidak peduli dengan pil binatang itu. Dia membunuh monster-monster ini, tapi Kipegia tidak menginginkan pil binatang ini. Ketika Liu Shuiyi melihat ini, dia juga buru-buru mengambilnya. Kipegia menatap kosong ke kejauhan, dan sebuah mata tiba-tiba muncul di atas alisnya. Dia mengaktifkan mata gelap dewa lagi, seluruh dunia menjadi redup, dan arah pelarian Dev terlihat jelas oleh Kipegia. Segera, mata di dahi Kipegia perlahan menghilang, matanya sedikit mengembun, dan dia berkata dengan niat membunuh, di medan perang dewa dan iblis ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk bisa menghindar dari telapak tanganku. Setelah Kipegia selesai berbicara, dia menuju ke arah pelarian Dev. Melihat ini, banyak kultivator iblis mengikutinya satu demi satu. Mereka berencana mengikuti Kipegia dan mengambil beberapa harta karun. Tidak ada keteraturan di medan perang dewa dan iblis ini, jadi para kultivator iblis ini harus bersatu, jika tidak mereka akan dengan mudah dibunuh oleh para kultivator dari kelompok etnis lain. Hal yang sama berlaku untuk ras manusia dan ras monster, mereka semua mencari teman, jika tidak, mereka akan dengan mudah dibantai jika bertarung sendirian. Dev sedang duduk di atas batu besar dan beristirahat saat ini, dia tidak menyangka Kipegia bisa mengejarnya. Namun saat Dev sedang beristirahat, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat dan langsung menjadi waspada. Namun ketika orang-orang itu mendekat, Dev merasa lega, ternyata orang-orang tersebut semuanya berasal dari keluarga Ning, dan Ning Kaichen ada di antara mereka. Melihat Dev, Ning Kaichen sedikit bersemangat dan berkata, "Tuan Chen, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda mendapatkan token VIP dan masuk lebih awal. Saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan sesuatu?" Dev menggelengkan kepalanya, tidak ada untungnya. Medan perang dewa dan iblis ini tampaknya tidak semudah yang dibayangkan, dan medan perang dewa dan iblis sangat besar. Tidak mudah untuk menemukan harta karun. "Apa yang kamu peroleh?" Dev bertanya. "Kami hanya menemukan rumput abadi, membunuh beberapa monster, dan mendapatkan pil binatang buas. Tidak ada harta karun yang istimewa. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen punya teman? Jika tidak, kita bisa pergi bersama. Di medan perang dewa dan iblis ini, tidak ada aturan. Sangat berbahaya bagi seseorang untuk bertarung sendirian." Ning Kaichen dengan antusias mengundang Dev untuk bergabung dengannya. "Tidak perlu, aku sudah terbiasa sendirian. Kalau kita pergi bersama, mungkin kamu tidak akan mendapat apa-apa." Dev menolak kebaikan Ning Kaichen. "Tuan Chen, jika kita pergi bersama, kita bisa." Ning Kaichen ingin memenangkan hati Dev bagaimanapun. Dev telah memasuki medan perang dewa dan iblis selama 3 hari dan harus tahu lebih banyak dari mereka. "Kaichen, karena dia tidak mau, jangan dipaksakan." Saat ini Zekening berbicara. Ning Kaichen dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti, leluhur." Dev melirik Zekening dan kemudian menjelaskan, "Sejujurnya, saya telah menyinggung banyak orang di medan perang dewa dan iblis ini. Jika saya bekerja sama dengan Anda, kalian pasti akan terlibat." Saat Dev berbicara, seberkas kesadaran secara tidak sengaja menuju ke arah Zekening. Alis Zekening sedikit berkerut, tapi dia tidak bergerak, malah membiarkan kesadaran Dev menjelajahi tubuhnya. Zekening tahu bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah berubah sekarang, kecuali keberadaan jiwanya sendiri. Dev tidak dapat mendeteksi apapun. Yang dia butuhkan sekarang adalah bersabar. Saat ini, dia berada dalam posisi dominan. Lagi pula, Dev tidak bisa mengenalinya sama sekali, dan dia bisa memperhatikan Dev kapan saja. Meskipun ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Dev di medan perang dewa dan iblis, Zekening sedikit takut untuk melakukannya. Mari kita tidak membicarakan apakah Ning Kaichen akan menghentikannya atau tidak. Mari kita lihat penampilan Dev ketika dia berada di Sekte Xuanyin. Zekening juga ingin melihat kekuatan sejati Dev. Untuk memastikan tidak ada yang salah, untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, tubuh Zekening belum pulih sepenuhnya. Ia hanya merasuki mayat yang telah mati ratusan ribu tahun, butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Setelah Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi Zekening, dia memiliki lebih banyak keraguan di dalam hatinya. Ia yakin lelaki tua di depannya itu memang memiliki aura yang sangat mirip dengan Zekening, bahkan bisa dikatakan orang yang sama. Lagi pula, di dunia sekuler, Zekening adalah lawan penguntit Dev. Orang ini melalui segala macam kesulitan untuk mengalahkan Dev, dan Zekening juga sangat berbakat. Tetapi jika orang tersebut adalah Zekening, tidak mungkin, mengingat usia atau penampilannya. Selain itu, Ning Kaichen juga mengatakan bahwa ini adalah nenek moyang dari keluarga Ning mereka. Apalagi saat berada di dunia sekuler, semua orang melihat Zekening sudah meninggal. Mustahil baginya untuk hidup kembali, apalagi muncul di dunia dewa dan manusia. Tepat ketika Dev sedang berpikir keras, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Karena dia merasakannya, Kipegia benar-benar mengejarnya. Sial, ini sangat menghantui. Bagaimana dia menemukan tempat ini?
Dev mengumpat dalam kebingungan, lalu berkata kepada Ning Kaichen, "Tuan Ning, saya harus mengucapkan selamat tinggal. Masih ada yang harus saya lakukan." Setelah Dev selesai berbicara, dia segera pergi. Melihat penampilan cemas Dev, Ning Kaichen merasa sangat aneh. Sebelum Ning Kaichen dapat mengatakan apapun, dia melihat bayangan hitam berkedip, dan di belakang bayangan hitam itu, ada lebih dari selusin kultivator iblis yang mengikuti. Orang-orang ini melewati keluarga Ning bahkan tanpa melihat mereka. Jelas sekali, orang-orang ini mengincar Dev. Saat ini, Ning Kaichen tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah benar. Jika Dev bekerja sama dengan mereka mungkin akan menjadi sasaran orang lain sekarang. Ayo kita lihat. Zekening menjadi tertarik saat melihat Dev dikejar kemana-mana. Dia benar-benar ingin tahu betapa abnormalnya kekuatan Dev. Hanya dengan melihat alam Dev, kekuatan aslinya tidak lagi terlihat. "Leluhur, apakah kita ingin membantu Tuan Chen?" Ning Kaichen bertanya. Dia pikir Zekening pergi melihat untuk membantu Dev. "Aku hanya menonton keseruannya, mengerti?" Zekening memelototi Ning Kaichen, lalu mengejar ke arah pelarian Dev. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia juga mengejarnya. Pada saat ini, Dev, yang melarikan diri, sudah bisa merasakan aura berbahaya semakin dekat. Ini sangat jahat. Bagaimana orang ini mengetahui keberadaanku? Dev sangat bingung bagaimana Qi Peijia mengetahui lokasinya. Dia dapat ditemukan secara akurat setiap saat, yang membuat Dev pusing. "Tuan Chen, Qi Peijia ini mungkin memiliki mata gelap dewa. Di antara klan iblis kita, dikatakan bahwa seorang kultivator iblis yang kuat di zaman kuno mengembangkan mata gelap dewa. Mata gelap surgawi ini seperti seorang peramal dan dapat melihat semuanya. Dan Anda juga dapat melihat kembali apa yang terjadi belum lama ini. Semakin tinggi keterampilannya, semakin kuat mata gelap dewanya. Kemudian, karena kultivator iblis itu menggunakan mata gelap dewa untuk memata-matai rahasia langit, dia ditekan dan mata gelap dewa itu hilang. Setelah Qi Peijia ini jatuh ke dalam gua penelan iblis, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Dia pasti mendapat petualangan. Mungkin dia mempelajari mata gelap dewa itu, sehingga dia bisa mengetahui lokasi Tuan Chen secara akurat." Dalam pikirannya, Zeyan memberikan penjelasan kepada Dev. Bersambung.